Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, mata individu parubaya dari gunung abadi dengan cepat menyusut tak percaya. Dadanya terasa seperti dihancurkan. Saat ini tubuhnya sedingin es dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia masih muda, bagaimana dia bisa melakukan kultivasi semacam ini? Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Sebelumnya ketika pedang patah memotong lengannya saat dia bertarung melawan singa berkepala 9, pedang itu dilepaskan oleh pemuda di depannya. Xiao mendarat di tanah dan energi yang kuat dikumpulkan di dalam tubuhnya. Itu benar-benar batu kecil, sungguh menakjubkan. Bahkan seorang ahli Formation Agreement Rim level raja terluka parah olehnya. Ucap semua orang terkejut. Kamu adalah Xiao, ucap tetua dari Gunung Abadi berjalan keluar. Wajahnya tenang tetapi ada kilatan cahaya aneh melewati matanya. Kemudian orang parubaya itu pergi untuk mengambil artefak suci dan pergi secepat mungkin dan menghilang. Xiao memiliki perasaan samar bahwa orang-orang di pegunungan immortal berhubungan dengan ibunya. Pada saat ini dia dengan tenang menatap tetua itu dan mengangguk. Tetua ini memuji bakat Xiao. Tetapi pada saat yang sama ia menyatakan bahwa masih ada satu atau dua yang bisa menyamai Xiao. Membuat semua orang sangat terguncang. Untuk karakter seperti Xiao hanya salah satu di wilayah mereka. Seketika semua orang sangat terguncang mendengar ini. Dan mereka berkata, seberapa menakutkannya mereka. Apakah talenta Gunung Abadi benar-benar sekuat ini? Xiao menyipitkan matanya dan mengarahkan pandangannya kepada dua individu Gunung Abadi. Kilatan melewati mata sesepuh itu saat ia menatap kembali kepada Xiao. Seolah-olah dia hampir menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiao. Dia mengungkapkan senyum hangat dan berkata, kamu sangat kuat. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiao juga bertanya, bolehkah aku meminta nama senior? Meskipun pihak lain tersenyum dengan murah hati, ada niat membunuh yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Apa artinya ini? Tetua mungkin tahu tentang hubungan darah di antara mereka, tetapi masih ada niat membunuh yang hadir. Yang tua ini adalah Qin Xiuchen, ucap sesepuh Gunung Abadi memperkenalkannya dengan senyuman yang hangat. Xiao memperhatikan bahwa untayan niat membunuh menjadi semakin lebih tebal. Orang-orang biasa tidak dapat mendeteksi itu dan dia hanya mengandalkan intuisinya dengan tajam. Anak muda, kamu agak terlalu agresif. Dia menunjuk ke arah pria parubaya dengan lengan yang patah dan kemudian melihat tetua Black Cloth Rage yang kehilangan telapak tangan. Kultivasi itu tidak mudah. Jadi bagaimana kamu bisa dengan mudah membahayakan tubuh orang lain? Aku seseorang yang tidak mau menimbulkan masalah. Namun ketika orang lain menggertak dan mempermalukanku secara berlebihan dan bahkan ingin mengambil hidupku, aku tidak akan menunjukkan rasa takut. Ucap Xiao berkata dengan tenang. Semua orang gemetar dan ketakutan mendengar ini. Itu karena tempat ini memiliki monster yang tidak takut pada dewa. Tetua itu menyuarakan ketidakpuasan dan memberikan sinyal kepada semua orang. Biarkan aku bertanya lagi padamu. Apakah kamu yang membunuh orang-orang jenius rasku di tanah leluhur bangsa api? Ucap tetua ras piton yang menyala itu bertanya sambil berjalan. Matanya memancarkan cahaya dan di bawah pinggangnya ada tubuh ular berapi yang setebal ember. Benar, ucap Xiao menjawab dengan tegas. Kamu membunuh keturunan rasku yang berdarah murni. Jadi bayar saja dengan nyawamu. Ucap tetua ras piton dengan kepala rambutnya yang merah menyala dengan api. Setengah bagian bawahnya berkedip-kedip dengan cahaya merah saat ia meliuk-liuk. Apakah kamu bahkan tidak akan bertanya mengapa aku membunuh mereka? Ucap Xiao mengerutkan alisnya. Tidak perlu, ucap tetua piton menyala berbicara dengan ekspresi yang marah. Hah? Bagaimana kau begitu sombong?
Ucap Xiao menatapnya dengan dingin. Pihak lain benar-benar tidak masuk akal dan mendominasi. Dia tidak akan memperlakukan orang-orang yang menyerangnya terlebih dahulu dengan sopan santun. Tidak masalah siapa kamu. Pemuda tertinggi juga tidak cukup. Dengan membunuh keturunan rasku yang berdarah murni, kamu hanya dapat membayar dengan nyawamu sendiri. Ucap tetua Raspiton. Hahaha, orang tua, apakah kamu baru saja memasuki wilayah gurun? Ucap Xiao bertanya. Pada saat yang sama ia dengan cepat membentuk jejak dan menunjukkan teknik berharganya. Helai cahaya ilahi memasuki formasi pembunuhan. Serangkaian tindakan ini dilakukan dengan cara yang cair untuk membunuh Xiao sesegera mungkin. Semua orang terkejut menyaksikan ini. Meskipun tetua dari ras Piton ini sombong, metodenya benar-benar tidak biasa dan itu terlalu kuat. Teknik membunuh yang hebat dan sulit muncul hanya dengan mengangkat tangannya. Awan dan kabut berkeliaran ketika keempat spanduk itu bergemuruh. 4 divisi mengunci area kecil ini dan puluhan ribu garis petir dilepaskan. Seluruh ruang ini tampaknya akan dimusnahkan. Semua orang terkejut. Orang tua ini terlalu kuat. Ini bukan artefak magis biasa. Keempat spanduk disempurnakan oleh seorang ahli tertinggi. Banyak orang merasa kasihan pada Xiao. Dia terlalu ceroboh dan terjebak dengan tetua ras Piton itu. Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari nasibnya yang buruk. Apakah kalian semua berpikir bahwa selama ini aku hanya menggertak? Ini bukan omong kosong belaka. Aku akan membunuh pemuda itu. Ucap tetua ras Piton yang menyala-nyala. Semua orang tercengang. Mereka akhirnya mengerti mengapa tetua ini bertindak begitu liar dan agresif. Dia menggunakan langkahnya yang paling kuat segera setelah mereka berjuang untuk secara langsung menentukan hasilnya. Beberapa menit kemudian bagian dalam formasi 4 divisi melonjak dengan cahaya merah. Itu tampak seperti darah yang mekar. Kemudian tempat ini menjadi semakin tenang dan kabut tidak lagi beredar. Tetua ras Piton yang menyala-nyala itu mencibir dan berkata, "Aku akui bahwa kamu adalah seorang jenius dengan reputasi yang luar biasa. Tetapi kamu masih sama dengan semut." Namun pada saat ini ekspresinya membeku. Sebuah tangan besar mengulurkan tangan dari kabut dan hendak melakukan kontak dengannya. Itu segera meraih lehernya dan menariknya. Semua orang terguncang dan mereka semua berteriak ketakutan. Seorang pemuda berdiri di sana dan tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada satu goresan pada dirinya. Xiao memegang leher tetua ras Piton itu dan dengan dingin menunduk. Jika bukan karena kemajuannya kerana pengaturan formasi, dia pasti akan disempurnakan oleh orang tua ini. Benda tua ini bisa dianggap agak panas. Menggunakan kartu as langsung dari kelelawar. Serangkaian darah bercucuran keluar. Xiao melepaskan kepalanya dan itu langsung jatuh ke tanah. Meskipun tetua ras Piton itu bukan berdarah murni, itu masih bisa dianggap obat yang berharga karena dia dibudidayakan kerana tingkat raja. Kerumunan menjadi bisu dan terkejut. Ini terlalu cepat dan gerakannya sangat terampil. Apakah dia sering melakukan hal seperti ini? Ucap semua orang-orang ini gemetar. Kami adalah karnivora dan paling suka makan makanan yang enak. Ucap burung merah besar muncul dan terbang ke bahu Xiao. Dia memandang semua orang dengan jijik. Seorang ahli tingkat raja terbunuh begitu saja. Ini terlalu kuat dan agak konyol. Ucap semua orang tanpa henti terguncang. Mereka kesulitan mengatakan hal lain. Dan kerumunan tampak gempar. Terlihat beberapa makhluk berdesakan di jalan mereka. Di antara mereka adalah seorang pemuda berambut ungu dengan niat membunuh. Dia menatap Xiao dengan tatapan yang penuh permusuhan. Ada kebencian yang sangat dalam pada dirinya dan itu terukir dalam ingatannya. Xiao tetap diam dan benar-benar mengabaikannya. Bukankah itu pangeran gunung abadi? Ada desas-desus bahwa dia adalah keturunan tokoh besar. Ucap seseorang berkata dengan lembut yang memicu beberapa diskusi. Xiao telah memberi pemuda tampan berambut ungu ini beberapa tamparan di wajah dan dengan ganas memberinya pelajaran. Tidak hanya dia merontokkan gigi di mulutnya dan bahkan dagunya juga dipukuli. Xiao dengan tenang menatap orang-orang gunung abadi yang hadir.
Dia benar-benar ingin bertanya kepada mereka tentang masalah orang tuanya. Scene berganti. Kincho sangat berbakat. Dalam generasi muda ini, ia bisa dianggap sebagai orang yang terkenal juga. Pada kenyataannya tidak ada satupun keturunan biasa di dalam Gunung Abadi. Karena ia adalah cicit dari beberapa tokoh hebat. Silsilahnya mulia dan potensi tersembunyinya sangat besar. Demi meningkatkan pengalamannya dan mengejar kian-kian dia meninggalkan daerahnya dan datang ke sini. Dari apa yang dia dengar, ini adalah wilayah kuno biadab yang tidak elegan dan tidak memiliki individu yang berbakat. Dia memandang rendah daerah ini dalam hati. Tiba-tiba dia mengingat seorang pemuda yang telah menampar wajahnya. Bahkan di Gunung Immortal orang tuanya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selama beberapa terakhir ini dia hampir meledak karena marah. Dia terus-menerus memikirkan cara untuk membalas dendam. Namun apa yang bisa dia lakukan? Terakhir kali dia membawa orang ke sana tetapi pemuda itu sudah pergi. Meninggalkannya dengan amarah tanpa ada tempat untuk melampiaskannya. Sekarang dia melihat Xiao lagi. Dia secara alami menggertakkan giginya. Matanya begitu dingin hingga hampir membeku. Apakah kamu akan lari lagi? Ucap Qian Chao dengan dingin berbicara. Dengan para ahli klannya di sini, dia secara alami tidak perlu takut kepada siapapun. Banyak orang menonton tanpa berbicara. Dan bahkan dari luar wilayah ini dia. Mereka tidak berani memprovokasi Gunung Abadi. Karena yang ingin menjadikan Gunung Abadi itu musuh adalah mereka sendiri. Xiao memberinya tatapan dingin dengan mata yang penuh penghinaan. Ini hanya sedikit pandangan. Dan setelah itu dia tidak lagi memperhatikannya. Dia tidak merasa perlu berbicara dengannya. Dia menatap pria berambut ungu itu dengan pandangan jijik dan berkata, "Terakhir kali wajahmu dipukuli dengan begitu parah hingga hampir tidak bisa dikenali. Namun kamu masih punya keberanian untuk kembali memprovokasiku. Saat itu siapa yang melarikan diri dengan ekor mereka yang terselip di antara kaki mereka? Apakah wajah kamu gatal lagi sehingga kamu ingin dipukuli?" Banyak orang tidak menyukai Qian Chao tetapi mereka hanya bisa merasa marah dan tidak berbicara. Seseorang benar-benar berani memukul dan mengejeknya. Membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka menelan ginseng. Semua pori-pori di tubuh mereka terasa seperti terbuka. "Kalian berdua benar-benar baik," teriak Qian Chao. Wajahnya sangat marah. Dia dipermalukan di depan begitu banyak orang. Membuatnya ingin menguliti Xiao dan burung merah besar itu. Tentu saja kita baik. Setelah melihat orang yang dihajar kembali untuk dihajar lagi, kami merasa lebih baik. Ucap burung merah besar. Semua orang tercengang. Mereka benar-benar merobek wajahnya di sini. Pertempuran hebat jelas tidak bisa dihindari. Setelah mengejek Pangeran Gunung Abadi, bagaimana mereka bisa dimaafkan? Pada saat ini singa berkepala 9 berjalan mendekat sambil memancarkan cahaya keemasan. Ada semacam keagungan pada sosoknya saat menyaksikan semua orang. Dan akan bertarung di sisi Xiao. Wanita Qian salah satu dari 10 keindahan wilayah misterius. Dia memandang Xiao dengan takjub dengan matanya yang indah. Yang dia temui terakhir kali adalah batu kecil. Dia tiba-tiba tidak melarikan diri dan malah sekali lagi memicu konflik dengan Qian Chao. "Tetua Shou Cheng, tekan mereka," ucap Qian Chao dengan wajah menjadi pucat. Karena dia melihat bahwa ekspresi di mata Qian ditunjukkan pada Xiao dan bukan dirinya sendiri. Bersamaan dengan penghinaan, ia juga merasakan sejenis kemarahan yang sulit untuk digambarkan. "Teman kecil, tidakkah kamu pikir kamu akan bertindak terlalu jauh dengan menjadi sombong?" ucap Qin Xiaochen dari Gunung Abadi. Xiao merasakan gelombang niat membunuh lainnya. Dia sudah mengerti bahwa ada masalah di sini. "Hahaha, orang tua, jangan memamerkan terlalu banyak hanya karena usiamu dan bersikaplah seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa tentang kehormatan atau rasa malu," ucap burung merah besar itu mengkikik. "Generasi muda, apakah ini tindakan menjadi musuh dengan klanku?" ucap Qin Xiaocheng. "Jangan menguji kesabaranku," ucap Xiao, suaranya jelas menunjukkan ketidakpuasannya. Pada saat ini semua orang merasa seperti akhirnya mereka menyaksikan orang yang kuat.
Ini adalah ancaman yang tak kenal takut dan tersembunyi menuju Gunung Abadi. Dia benar-benar mencapai tingkat raja. Dia mampu mencapai alam pengaturan formasi. Pada awalnya orang berpikir bahwa dia menggunakan domain kekuatan fisiknya untuk berurusan dengan lawan-lawannya. Sekarang mereka sangat terkejut. Jika dia benar-benar mencapai alam pengaturan formasi, maka seberapa mengejutkannya ini. Raja berusia 15 tahun. Hanya dengan pikiran itu saja sudah mengejutkan dan gila. Ini adalah monster. Monster yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Banyak orang menjadi gempar, terutama mereka yang tinggal di daerah gurun. Setelah Xiao tumbuh betapa surga menentangnya. Tetua Xiao Cheng, apalagi yang perlu dikatakan? Bunuh dia, ucap Qin Chao dengan suara yang dingin. Dia tahu bahwa tetua memiliki formasi pembunuhan hebat yang pasti bisa membunuh lawannya. Kamu terlalu tidak masuk akal, ucap Xiao mengambil tindakan membentuk cahaya keemasan sebelum menampar. Pada saat ini tidak ada yang bisa dengan mudah memblokirnya. Itu karena ini adalah teknik gerakan Kunpeng. Jadi itu sangat cepat. Bahkan pria parubaya dengan lengan yang patah dan Qin Xiao Cheng hanya bisa menonton tanpa daya tanpa banyak kesempatan menghalangi itu. Setengah dari wajah Qin Chao rusak dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Darah merah cerah memercik keluar menarik seberkas langit. Semua orang benar-benar kaget. Ini adalah keturunan yang sangat disukai oleh tokoh besar. Mengambil langkah mundur, warisan kuno tidak akan mengizinkan siapapun untuk memperlakukan seorang murid yang berada di bawah garis keturunan langsung Gunung Immortal dengan cara ini. Situasi tidak berakhir di sini. Qin Chao dengan instan dipukul. Xiao bergerak melalui kekosongan dan dengan cepat dia menginjak tubuh pihak lain. Jika aku meninggalkan kamu dengan kultivasimu, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan menderita karena kamu. Jadi hari ini itu akan rusak. Namun melihat bagaimana kita bisa memiliki semacam koneksi, aku akan meninggalkanmu, ucap Xiao. Tidak takut gunung abadi. Apakah dia mencoba untuk menantang surga? Ucap orang-orang tercengang. Banyak ahli bertanya pada diri sendiri apakah mereka akan memprovokasi gunung abadi. Dan semua jawaban mereka adalah tidak. Namun yang ada di depan mata mereka hanyalah seorang pemuda tetapi dia sangat berani. Kamu, pria parubaya dengan lengan yang patah sangat marah dan menunjuknya dengan jari. Dia berteriak. Dengan menghancurkan keturunan langsung klanku, apakah kamu mencoba menjadikan gunung abadi musuhmu? Xiao tampak sangat acuh tak acuh dan berkata, aku bahkan telah membunuh ahli tertinggi dari Heaven Mendingsek. Apalagi beberapa orang idiot dari gunung abadi yang tidak tahu seberapa besar dunia ini. Pria parubaya gunung immortal menjadi terdiam. Dia juga telah mendengar desas-desus bahwa Xiao membunuh nenek si Hua di alam Dewa Void. Tiba-tiba wajah Qin Xiao Cheng menjadi sangat muram. Kamu mungkin memiliki hubungan dengan klanku. Jadi hari ini aku tidak akan bertindak berlebihan. Jika kamu mengakui kesalahan kamu di sini, serahkan dirimu dan kembali bersamaku ke Gunung Abadi. Aku akan mempertimbangkan memperlakukanmu dengan lembut, ucap Qin Xiao Cheng. Apakah kamu sudah bangun? Hahaha. Jika kamu berani berbicara dengan kasar lagi, maka kamu akan menjadi tidak berdaya, ucap Xiao tertawa dengan dingin. Jika memang ada jenis hubungan antara dirinya dan Gunung Abadi, jika memang ada jenis hubungan antara dirinya dan Gunung Abadi, dia ingin melihat sendiri bagaimana klan akan berurusan dengannya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.